Halo guys, ya sebentar, saya pakai mic dulu ya. Oke, ya jadi selamat siang semuanya. Ya siang menjelang sore ya teman-teman ya. Tuh, jadi kalau kita lihat memang gold setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya dari 2680 ya sampai 2685 dia turun ya sampai kurang lebih ke 2655 teman-teman gitu, dan memang penurunan kurang lebih 30 poin atau 30 pips ya teman-teman ya, kita 300 pips ya teman-teman gitu. Dan saat ini pun kalau kita lihat untuk sesi London ini di sore hari ini ya, itu dia masih terpantau sideways, tapi memang ada sedikit penekanan dari pihak seller teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk yang tadi di TikTok kan saya juga udah kasih tahu ya, kita perlu untuk pantau di 2670 ya, 2670, kemudian di atas 2670 itu potensi untuk break naik lagi dan nyentuh ke ATH itu lagi teman-teman gitu. Tapi selama di bawah 2670 ya itu masih aman gitu, artinya dia masih ada potensi yang lebih besar ya untuk turun kembali gitu teman-teman. Nah lalu kalau kita lihat sekarang, memang 4 hours ya dia itu masih berada di bawah 2670 yang menunjukkan dengan range ya atau terendahnya itu di 2661 teman-teman gitu. Jadi memang kalau kita lihat memang ada sedikit penekanan dari pihak seller, cuma memang belum yang begitu kuat ya teman-teman ya gitu. Ya kalau kita mau wholesale ya untuk bahasa long term ya, atau untuk targeting yang lebih panjang ya, di sini kalian boleh lihat ya, ada sedikit area yang memang perlu kita pantau, itu ada di sini teman-teman. Nah ini ya, ini di 2650 2658 gitu teman-teman. Bang kok panjang banget daerahnya gitu atau range-nya gitu ya. Ya karena ini posisi adalah area dari 4 hours dan memang akumulasinya itu cukup besar teman-teman gitu. Mungkin kalau mau kita kecilin ya, kalau mau kita kecilin itu kita nanti turun ke 1 hours ya, itu nanti kita mungkin bisa kecilin kurang lebih ke sini. Nah ini dari 2657 ke 2653 ya, tapi saya mau hitung sampai 2650-an teman-teman. Kenapa? Karena last rejection dia itu ada di sini. Nah kita ngambil last rejection di sini teman-teman gitu. Oke, jadi 2650 ada patokan atau targeting untuk dia breakdown atau decline lebih jauh lagi untuk hari ini teman-teman gitu ya. Kita belum tahu nih ya apakah hari ini dia akan make new ATH lagi, karena ATH sebelum kan di 2685 ya di sini ya gitu. Kalau dia mau bikin ATH baru lagi berarti dia harus break di atas 2670 dan kuat ya bertahan di 2670 sampai sesi London New York nanti ya, baru dia bisa lanjut untuk make new ATH lagi sampai mungkin ke 2700 teman-teman gitu. Oke ya, tapi ya let's see dari bagaimana ya. Ini juga kalau kita lihat untuk CPR range hari ini itu ada di 2671 ya. Jadi CPR range adalah central pivot range ya, dimana ini adalah area yang memang bisa dikatakan sebagai SNR ya, atau pemandu ya jalan untuk si gold ini sendiri teman-teman, atau untuk kita sebagai trader pemain di sini ya teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ya, kalau saya personal, kalau kalian tanya bang fokus sell atau buy, kalau kemarin saya belum lihat arah clear movement ya, direction yang cukup jelas dari market ya. Tapi kalau untuk hari ini dia lebih kalem ya. Jadi selama di bawah 2670 ya, saya masih akan coba fokuskan untuk sell dulu ya. Tapi di atas 2670 kita baru akan fokus cari buy zone ya. Nanti targetnya itu kalau buy zone itu berarti 2685 ya sampai 2680-an atau high yang kemarin teman-teman gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi ini CPR sih. Nah, CPR ini bisa kita jadikan sebagai resistennya dia gitu, untuk selama dia belum ngebreak ke atas gitu, teman-teman. Lalu kalau kita lihat juga DXY masih sama ya, belum ada pergerakan yang signifikan juga. Dia masih tertahan di area support ya, dan potensi untuk lanjut naik lagi ke 101 sampai 101.45 karena di sini ada gap yang belum tertutup dengan sempurna gitu, teman-teman. Oke. Itu kalau kita ngomong dari DXY. Nah sekarang kita mulai untuk OI data ya. Jadi kalau kemarin dia oke tuh OI data dari 2680 ke 2690 ya, terus ya turun lagi ke 2655 ya, dimana dia ngambil OI data yang cukup dekat gitu teman-teman, atau OI data yang memang udah ada diisi sama orang-orangnya gitu ya.
Nah, kalau untuk hari ini udah update yang 26 September ya. Nah, memang ini numpuknya di bawah ya untuk OI data dari 2685 sampai 2610 ya. Ini overall di bawah semua, memang cukup banyak ya. Memang bisa dikatakan untuk OI data ini mulai biris ya sentimennya. Lalu kalau dia mau naik lagi itu di 2700 ada 500 ya. Kemudian 2695 ini ada 300, terus 2650 ada 300 ya. Jadi memang sebenarnya masih balance ya untuk area sini gitu nih. Dia masih balance, cuma memang dia butuh momentum nih untuk bisa ngebreak 2680 teman-teman gitu. Ya selebihnya di bawah 2670 ya, itu dia masih possible untuk reach kembali ke 2655, 2645 sampai 2645 gitu. Dan terendahnya itu bisa ngambil ke 2620 sampai 2625 kembali untuk malam hari ini teman-teman gitu. Oke. Nah, ini kita lihat dari datanya. Kalau kita lihat dari ntar saya mau cek dulu ya, open price-nya dari mana gitu. Di 2670 ya, ini 2670 berarti di sini. Oke, ini open price ya. Ya berarti di bawah 2670 itu dia reach ke 2655 sampai 45, lalu 2625 sampai 2620 gitu teman-teman. Oke. Dan kalau kemarin dia itu naik ya. Maksudnya kayak kita lihat nih, naik dari 2680, 2695 gitu kan. Ini kan range-nya ya. Nah, tapi range dari OI data itu yang kita bahas yang kemarin itu ya. Itu dari 2680 sampai 2690 gitu. Lalu dia turun lagi untuk ngambil range terendah dia di 2655 sampai 2650-an teman-teman gitu. Dan sekarang dia berakhir tengah-tengah gitu ya gitu. Oke. Ya, jadi untuk hari ini itu patokan kita untuk OI datanya. Ya, ini OI datanya di sini teman-teman gitu. Oke. Nah, kemudian untuk news ya, hari ini ada news teman-teman. Ya, seperti saya sudah sampaikan juga di TikTok Juno Trading ID. Ya, ini Core PCE Price Index di jam 19.30. Ya, kemudian di jam 9 malam itu ada Michigan Consumer Expectation juga gitu teman-teman. Ya, overall sih memang kalau kita lihat pergerakannya ya untuk si gold ini memang udah mulai ada momentum turun teman-teman gitu. Yang dimana kalau kita lihat ini di pakai EMA ya. Ini sih saya jarang sudah pakai EMA gitu. Cuma saya iseng aja lihat gitu ya. Nah, ini dia kalau ngebreak di bawah EMA 50 ya, ini EMA 50 berarti kan kurang lebih di 2633 2663 ya gitu. Dia possible untuk reach turun lagi dengan target nanti area support di sini. Itu berarti kurang lebih di 2655 teman-teman untuk area supportnya, 2655 sampai 2650 gitu. Ya, nanti di bawah 2650 ini kan udah nggak ada support lagi nih. Udah straight push ya dia di sini ya. Nah, nanti itu ada support lagi kurang lebih di level harga 2630-an teman-teman gitu, 2630 sampai 26 berapa nih, 2622 atau 2620-an. Jadi dia ngambil ya nanti range yang ada di sini tepat di EMA 200 ya untuk yang time frame 1 jam itu sendiri gitu teman-teman gitu. Nah, kalau kalian mau tanya, Bang, ini garisnya warnanya beda-beda, iya. Jadi ini untuk EMA 20 ya, exponential moving average ya. Ini EMA 20, kemudian ini EMA 50 dan ini EMA 200 gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi gitu ya. Memang kadang kita agak dibantu juga oleh EMA ini karena bisa menyaring tren ya, tapi memang bukan berarti kita trading dengan menggunakan EMA ya. Biasa EMA itu cuma opsional doang karena kan indikator ya teman-teman ya. Saya lebih suka trading itu pakai ya chart seperti ini dan juga SND seperti yang biasa saya share ya, dan nanti dikonfirmasi dengan menggunakan indikator dari volume untuk menentukan sentimen bullish atau bearish-nya pada saat mau entry masuk ke dalam market gitu teman-teman ya. Jadi gitu ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Mohon maaf saya belum bisa banyak rekaman karena dari tadi ini nahan batuk gitu teman-teman. Jadi kalau udah ngomong banyak atau lama gitu ya, tenggorokan tuh suka gatal, terus tiba-tiba suara menghilang gitu ya. Makanya belum bisa banyak rekaman gitu. Ini tadi minum obat dulu sebelum rekaman gitu. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau mau masih ada yang bingung ya, boleh kalian komen di kolom komentar. Kalau ada yang perbedaan pandangan atau pendapat, kalian boleh komen juga di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.